Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you're not gonna miss me. We're just met yesterday. Tapi saya merasa berkewajiban untuk membahas kisi-kisi yang mana harapannya agar kalian semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik alias 100 di saat ujian bahasa Inggris dan juga ujian-ujian yang lainnya. Kita maksimalkan waktu yang kita dapatkan waktu libur kali ini untuk belajar lagi. Saya pun masih di rumah ya, nggak kemana-mana, belajar, menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan administrasi dari seorang guru. Harapannya tidak hanya saya aja yang sedang mengerjakan tugas, tapi kalian juga mengerjakan tugas. Kelas 11 bagi yang belum ulangan tentang stating opinion, ayo mengakulah. Kalau kamu mau nilai, kan saya minta untuk mengerjakan, tapi kalau enggak ya udah. Yang kedua, tentang resensi. Bagi yang belum mengajukan resensinya, silahkan membuat video singkat yang berdurasi 1 sampai 3 menit. Tell me everything about your favorite character, the whole plot. Sorry, the first one is about title, your favorite character, and then the plot, and for the last one is the moral value that you can get from reading a novel. Itu. In English, please. Just not that long, just 3 minutes. I think it's fair enough. All right, that is the second task. For the third task is a reading card. Jadi kalian yang belum menyelesaikan greeting card, silakan diselesaikan. Tapi tidak boleh dikasihkan ke temannya sebelum dicek oleh saya. Oke, paham? Gak boleh dikasihkan sebelum saya cek. I just want to make sure that you write the greeting card in a right way. Untuk saya, greeting card berarti diawali dengan untuk siapa, kemudian eventnya apa, contohnya kayak good luck for your exam. Jadi kalau dari siapa tuh untuk siapa, misalnya untuk saya sendiri, Erin cantik. Terus title for the occasion-nya, good luck for your exam. Itu baru nanti konten atau isinya. Dan yang terakhir itu adalah siapa pengirimnya, sendernya. Jangan kamu tidak mau menulis namamu sendiri di kartu ucapan yang akan kamu kasihkan ke orang lain. What is wrong with you guys? Harus lengkap. Kalau nggak saya kembalikan dan tidak akan saya nilai. Saya kembalikan lagi ya. Understand? Yes, Miss. Understand. Okay. Now, I would like to give you a share screen first. Saya akan membahas kisi-kisinya. There you go. Nah, ini dia kisi-kisinya. Kisi kelas 11 ya. Saya mengajar bahasa Inggris wajib. Ingat, bahasa Inggris wajib bukan bahasa Inggris tingkat lanjut. Saya masih merasa berkewajiban untuk membahas ini. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Kamu di rumah belajar, saya pun juga meluangkan waktu untuk menerang. Oke guys, mari kita semangat. Besok jangan lupa nyoblos. Bagi yang punya hak suara, langsung saja. For your information, untuk kita nanti PAS-nya kan pakai CBT, Computer Based Test. But I already make a printout for your exams, and here we go. Ada 9 halaman kalau misalnya dalam Word, cukup panjang, tapi it's very easy if you know the trick to answer all of them. Jadi guys, nanti kalau tidak salah, soalnya itu akan random aja. Jadi tidak sepenuhnya nomor 1 sampai 10 tentang multiple choice. Bisa jadi nomor 1 tuh jadi essay dulu, terus nanti benar salah, terus menjodohkan, dan lain sebagainya. Pokoknya tuh intinya acak. Tidak urut kayak kita paper based dulu yang seperti ini. Jadi, tolong kalian dipahami. Biasanya setiap soal yang saya beri itu pasti ada kata kuncinya di akhir soal. Contohnya, misalnya saya ambil ya soal nomor 2 ini ada kutipan singkat mengenai soalnya. What concern does Erin raise about group projects? Itu biasanya di akhir kalimat soalnya akan saya kasih kode dikit tentang jenis soalnya. MC, berarti itu adalah multiple choice. Pilihan ganda kode soalnya adalah
MC, multiple choice. Ingat tempatnya berada di akhir soal ya. Terus kalau MCC berarti adalah pilihan ganda kompleks. Kalau M itu berarti matching, menjodohkan. Kalau pilihan ganda kompleks itu yang jawabannya lebih dari satu itu loh. Terus kalau yang true or false, sudah tahu lah ya, benar dan salah. Dan yang terakhir adalah e-say. Ini adalah kodenya. Oh. Sedikit ribet, tapi nggak apa. Bismillah kita bisa pasti bisa semuanya. Itu tadi. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua, tolong diperhatikan ya tentang kemarin saat simulasi apapun yang harus kalian lakukan, yang jangan kalian lakukan. Saya harapannya besok semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga saya juga dapat kabar kalau bahasa Inggris itu ada di hari pertama. Ya, namanya hari pertama. Semoga juga nggak apa-apa. Masa kita beradaptasi kan. Harapannya semua itu lancar, nggak ada satupun hambatan atau halangan yang bisa mempengaruhi kinerja kalian dalam mengerjakan UAS ataupun mempengaruhi hasilnya. Mari kita semua manifesting yang terbaik untuk kita semuanya. Oke? Jangan lupa belajar. Kalau mau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan. Nanti akan saya bantu untuk menjawab. Oke? Sebuah kewajiban juga saya bagi saya seorang guru. Dan sebelum saya lanjutkan, I would like to say thank you very much for your participation during the first semester in your 11th grade class. Saya cukup sangat amat berterima kasih atas partisipasi kalian semua dalam kelas saya. And I would like to say, forgive me. I truly apologize about my performance during a class. Karena saya sangat amat mengakui bahwa mungkin saya sedikit keteteran tentang jadwal-jadwal yang sedikit mengusik waktu saya sehingga saya jadi kurang maksimal ketika pelajaran di kelas. And I'm really sorry about it. I will learn from all of my mistake. I will try to improve for the next semester. Saya akan berusaha yang terbaik lagi, lebih jauh lagi baiknya di semester yang akan datang. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Dan satu lagi, saya tetap berprinsip bahwa I test what I teach. Saya mengetes berdasarkan apa yang saya ajarkan. Sehingga jika kamu memperhatikan, jika kamu mengerjakan tugas, semuanya pasti akan ada. Semua pasti akan saya masukkan dalam ujian saya. You don't have to worry. Semua yang saya ajarkan pasti akan ada di sini. Oke? Mari kita lanjut. Untuk bab yang akan ada dalam PAS ada 3. Yang pertama, tentang stating opinion, agreement, and also disagreement. Itu adalah sebuah semacam cara untuk menyampaikan pendapat, menyetujui, ketidak menyetujui, bagaimana ungkapannya, bagaimana kita meresponnya, dan lain sebagainya. Itu adalah materi yang pertama. Materi yang kedua adalah terkait dengan appreciating literature, yaitu seperti kayak bahan bacaan, atau dari referensi manapun yang saya gunakan untuk membuat soal. Itu adalah yang appreciating literature. Dan itu ada beberapa hal yang saya masukkan lagi. Contohnya kemarin kita mengerjakan LK11 itu yang ada Godzilla-nya, ada Spirited Away, terus ada Harry Potter sebelumnya itu. Pokoknya semua hal yang pernah saya ajarkan itu saya masukkan lagi ke dalam sini. Dan ya, bab yang ketiga, bab yang paling sedikit yang belum saya bahas sepenuhnya itu adalah greeting card, tapi ini cukup simple, pokoknya kamu paham apa saja struktur dalam greeting card tadi, dan apa sebenarnya isi dalam greeting card itu, kamu pasti bisa menjawab soal-soal. And for your information, at the end of the essay 1, there is a question to make a very short and simple greeting card. Cukup simple membuat greeting card, kalian bisa juga mereferensikan dari apa yang akan kalian kasihkan ke teman kamu. I will give you anything. The topic is all up to you. Kamu pakai topik apapun. Graduation, wedding, encouragement for your friends. It could be, terserah kalian. Dan essay itu dikerjakan di kertas. Jadi secara manual. Kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Di sini yang paling pertama adalah pilihan ganda. Meskipun kemungkinan akan diajak, tapi kita masih yang pilihan ganda dulu aja, nggak apa-apa. Jadi untuk yang pilihan ganda sendiri akan ada 10 soal. Semuanya ada stating opinion, agreement, disagreement, terus ada juga appreciation literature, dan juga greeting card.
Untuk soal nomor 1 ini, ada sebuah percakapan antara Erin dan Dwita dengan topik group project. Peserta didik diminta untuk menyimpulkan isi topik dari percakapan tadi. Topiknya kan udah ada tentang group project. Nah, sekarang kalian harus menyimpulkan dari apa yang mereka sampaikan. Intinya, dari topik itu tadi kamu breakdown. Contohnya seperti apa sih kegiatan dari group project tadi, terus kemudian juga ada tantangannya apa, lalu apa manfaat dan juga tantangan yang ada dari group project. Poinnya seperti itu. Kamu bisa menelaah dari isi conversation-nya, baru kamu bisa menjawab. Ingat, kuncinya adalah literasi. Dan sebelum kamu mengerjakan, perhatikan kalau kamu tuh harus membaca soalnya dulu, baru membaca isi teksnya atau percakapannya. Tidak boleh kamu membaca teksnya dulu, baru langsung melanjutkan membaca soalnya. It's a big mistake. Kamu harus membaca soal dulu, baru diikuti dengan membaca teksnya. Oke? Okay? Itu adalah kunci kunci mengerjakan soal dalam bentuk teks. Baca dulu soal, baru baca dulu bacaan. Untuk soal nomor 2 dan 3 ini kurang lebih sama, cuman fokusnya berbeda. Di sini adalah what concern does Erin raise about group project. Jadi Erin itu kayak di dalam posisi kontranya. Erin saya sendiri gitu. Ya pokoknya intinya orangnya ini saya kasih nama-nama orang besar saya. Ya itu pokoknya. Erin, Dwita gitu. Di sini intinya si Erin itu adalah posisi dari kontranya. Jadi kamu tinggal melihat apa yang disampaikan oleh Erin saja, nggak usah yang disampaikan oleh Dwita. Cukup Erin saja. Baru kamu akan tahu apa sih yang akan Erin maksud dalam group project ini. Oke? Okay? Gampang. Pasti bisa. Yang soal nomor 3 masih dari conversation yang sama, tetapi bedanya di sini adalah what you both agree on. Jadi apa yang telah disepakati oleh mereka berdua ini, si Erin sama Duta itu dalam conversation-nya mereka menyepakati apa sih? Dan ini by the end of the conversation. Apa itu by the end of the conversation? Ya, akhir percakapan, Miss. Ya, betul. Berarti kamu harus fokusnya pada dua percakapan sebelum akhir conversation itu. Gak usah baca lagi semuanya, cukup yang akhir aja. Dipahami betul ya? Oke, lanjut. Tuh, soal nomor 4, ini udah beda lagi. Untuk conversation-nya ada 2 orang, tapi topiknya adalah tentang online learning. Di sini, soal nomor 4, 5, dan 6 di sini kalian harus melengkapi ungkapan yang sesuai. Sudah saya kasih clue di sini tentang stating opinion, di sini tentang agreement in a very polite way. Di dalam pilihannya nanti, untuk yang nomor 5 itu semua tentang disagreement. Cuman mana yang paling polite, mana yang paling sopan. Tapi kalau yang nomor 4 ini, yang paling sesuai apa? Yang paling sesuai dan paling make sense. Bisa jadi semuanya make sense, iya, of course. Bisa jadi semuanya make sense. Tapi manakah yang di sini yang paling istilahnya neutral, but still in a very polite way and also still make sense. Manakah di sini yang tetap netral, tapi juga termasuk di bagian yang polite dan juga masuk akal. Sopan dan juga masuk akal itu. Oke, terus nomor 5 nomor 4 seperti itu. Kalau nomor 5 tadi ya, yang paling polite, yang paling sopan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Semua kuncinya dari situ. Semuanya kuncinya adalah kalian harus teliti dalam menyimpulkan. Untuk soal-soal ini, karena kalian kelas 11, tidak selalu eksplisit tertera dalam conversation-nya. Bisa jadi kalian harus menyimpulkan sendiri. Untuk soal nomor 6 masih sama, yaitu kamu harus melengkapi ungkapan yang sesuai. Cuman di sini adalah untuk partially agreement. Apa itu partially agreement? Partially agreement itu it could be half agree, but also half disagree. Sebagiannya dia setuju, sebagiannya lagi dia tidak setuju. Sehingga ini sama kayak setuju tapi nggak setuju ya, agree to disagree gitulah. But it's a very polite way when we have to say opinion. Inilah salah satu bagian yang paling apa ya istilahnya kayak paling sopan lah kalau mau mengungkapkan ketidaksetujuan gitu. Yap, right. Sebab sharing opinion and also agreement disagreement. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan materi yang appreciating literature.
di bagian ini disajikan sebuah paragraf singkat tidak berbentuk teks ya nak, cukup singkat aja. Ini adalah teksnya. Mana ya? Coba nggak? Nah itu. Di sini ada Voldemort, Harry Potter, Severus Snape, Emma Watson sebagai Hermione Granger, Sirius Black, Ronald Weasley, Professor McGonagall, Albus Dumbledore, and then there's Arthur Umbridge, Remus Lupin. Tokoh yang paling saya sukai. Nah, dalam paragraf eh, yang akan kalian kerjakan nantinya, di sini kamu diminta untuk menelaah isi paragraf. Kenapa si Harry Potter menjadi salah satu literatur yang paling menarik? Kenapa di situ? Berisik banget motor. Ya Allah. Oke, di sini ada lagi sebuah clue. You have to focus on the first sentence. Kamu harus fokus di kalimat pertama. Kan tadi kan paragraf ya, jadi bukan yang panjang banget teksnya itu kan. Kalimat pertama apa? Kamu fokus di situ, kamu bisa menjawab pertanyaan. Oke, okay? Very easy. Tadi soal nomor 1 tentang Harry Potter, untuk soal nomor 8 beda lagi tentang Godzilla, my favorite monster from Kaiju universe, monster first. And here we go. This is the Godzilla with the pink laser beam. The Evolution of Godzilla. Yang paling terbaru filmnya itu. Anyway, in this paragraph, what you need to do is to understand about the whole about the character of Godzilla. Jadi yang perlu kalian lakukan di sini adalah memahami sebenarnya karakter Godzilla itu seperti apa. Pada dasarnya karena Godzilla itu adalah apa ya istilahnya monster atau hewan yang berukuran besar dan dia adalah salah satu alfa. Kamu tahu kan kalau alfa itu apa? Seorang hewan alfa. Contohnya kita kasih contoh aja, sentot versus apa namanya subuh. Sentot itu kan lebih besar, lebih berkuasa dibandingkan subuh yang masih kecil. Nah, disitulah si sentot itu sebagai predator alfa yang akan berusaha untuk menjaga teritorialnya. Sama kayak Godzilla, tapi bedanya di sini Godzilla itu versus sama monster yang lain. Jadi ketika Godzilla bertemu sama monster yang lain, perannya apa? Pasti akan membunuh si monster yang lain. Tapi orang-orang yang hidup di sekitar Godzilla, apakah kalian dampaknya? Tentu saja. Nah, itulah perannya Godzilla. Kalian harus bisa menyimpulkan. Meskipun di sini tertulis secara eksplisit, tapi ada beberapa bagian yang sedikit harus kamu kaji ulang. I will give you a clue. Godzilla is actually a anti-hero. Godzilla is an anti-hero. Jadi dia di situ berperan sebagai anti-hero itu maksudnya dia it could be a hero, but it could be for destructive reason. Bisa jadi karena aksi heroiknya dia juga memberikan dampak yang apa ya menghancurkan bagi sekitarnya. Kalau hero itu contohnya kayak Superman, dia mau memusnahkan siapa ya musuhnya Superman itu aku nggak ngerti. Pokoknya itulah. Tapi dia juga berusaha menyelamatkan yang di sekitarnya. Jadi berusaha biar yang sekitarnya itu tidak terkena bencana atau musibah. Tapi kalau Godzilla tuh enggak, dia mau targetnya si King Ghidorah mati. Tapi saat prosesnya itu dia pasti akan menghancurkan banyak hal di sekitarnya. Bagi manusia itu kecil, dia pasti kena depak sama Godzilla. Tentu saja, sehingga itu yang saya maksud di sini. Tidak akan tertulis secara gamblang di sini. Beberapa hal akan sedikit tricky. Tapi kalau kamu memahami, pasti kamu bisa. Intinya di situ. Godzilla berperan sebagai anti-hero. Okay. Oh, it's very fun talking about monster, right? Next, number 9, we move on with the greeting card. Nomor 910 inang greeting card. Di sini akan dijadikan sebuah pertanyaan mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam menulis greeting card. Dalam menulis greeting card itu, yang saya fokuskan di sini nanti terkait dengan ya semuanya. Tidak hanya berupa isi, tapi juga termasuk isi kontennya, terus juga dekorasinya. Itu manakah yang paling sesuai dan mana yang paling penting. Manakah? Okay, guys, it's pretty easy for the number 9 and the number 10. I will give you a very short description. Saya akan memberikan greeting card yang super singkat. Nah, di situ kalian harus
kira-kira event apa sih atau occasion apa yang ada dalam greeting card tadi. Kamu kan tahu ada beberapa banyak, ada get well soon card, wedding anniversary, encouragement, retirement, graduation milestone and achievement, new job promotion. There are so many things in a greeting card that you can use. But I will give you a very short example of greeting card, and what we have to do is to find out what kind of greeting card is that. Like that. Jadi kamu harus menebak kira-kira apa sih isi greeting cardnya ini, maksudnya ke apa? Bang kok. Ada banyak sekali clue-clue juga. Jadi ada congratulations for your reason. Gampang. Kamu pasti bisa. Nama 10 nggak boleh salah ya. Dan sebenarnya nggak boleh salah juga. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian bagian multiple complex choice, MCC. Jadi di sini untuk soal nomor 11 itu 11. Wah, baru gitu. Mana ya nomor 11 tuh? Latihan. Le. Oh. Oke. Kebalik, guys. Gue malah buku tuh. Oke. Nomor 11 itu ya. Kalau tadi diminta untuk menganalisis ungkapan manakah yang menyatakan stating opinion. Ini saya kasih contohnya. Expression of stating opinion itu ada beberapa. In my opinion, I think that from my point of view, POV, I believe that as far as I am concerned, personally, I feel that it seems to me that if you ask me, my fear is that I would say that blah 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 blah. Itu adalah contoh dari stating opinion. Nah, yang saya pakai tuh yang apa sih? Sebenarnya cukup gampang. Di sini itu, kalau kamu tahu apa kata kuncinya, kamu pasti akan bisa mengerjakannya. Di sini pilihannya itu akan ada disagreement dan juga agreement. Jadi kamu harus teliti ya, mana yang termasuk dalam stating opinion. Dan di sini sudah saya jelaskan akan ada dua jawaban. Nomor 11, multiple complex choice akan ada dua jawaban di sini. Itu. Pokoknya yang setting opinion ada dua jawaban, oke? Selanjutnya nomor 12 cukup sama dengan nomor 11, cuman bedanya di sini adalah agreement. Kalau tadi kan setting opinion, nah sekarang adalah agreement yang menyetujui. Sudah saya kasih contoh nih expressionnya, dan salah satu ada di sini akan ada. I agree with you. That's so true. I can't agree more. You are absolutely right. That's exactly what I think. I feel the same way. You have a point there. That's a good idea. I completely agree. That makes sense. I am entirely convinced. Itu contohnya. Akan ada dua juga jawaban dari pertanyaan nomor 12. Bedanya kalau ini agreement, kalau ini adalah stating opinion. Nomor 13 kita juga menemukan hal yang sama, yaitu tentang expression, but this one is actually a partially disagreement. Jadi yang ini nanti mengenai partial disagreement. It could be, partial disagreement itu kayak half agree or half disagree. But I would say this is a very polite when we have to say disagreeing something. Gitu. Contohnya ada lagi, I see a point, but that's so true to some extent, but I agree with you up to a point. However, you have a good point, but I think blah 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 blah. Semuanya ada di sini ya. Kamu harus teliti. Dan satu lagi, biasanya kalau partially disagreement itu biasanya saya awali dengan partial. I partially disagree. Yeah. Very easy, I think. Ingat ya, setengah-setengah ini. Disagree and agree could be combined into one. Next, number 14, if we move on with appreciating literature. Disajikan sebuah paragraf singkat tentang knowing the antagonist perspective. Kita harus mengetahui perspektifnya antagonis.
Peserta didik diminta untuk menelaah isi paragraf mengenai jalan pikiran antagonis dari aksinya. Kita membaca secara singkat mengenai paragrafnya dan kita bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang ada dalam jalan pikirannya si antagonis. Dan di sini ada 3 jawaban. Semuanya akan ada dalam teks. So I think it's pretty easy for you to get the answer, right? For the last one, it's about greeting cards. Yang terakhir adalah tentang greeting card ya di sini. Untuk greeting cardnya sendiri, itu, oh ya ini. Di sini nomor, apa tadi? Nomor 15 dalam ini MCC atau multiple complex choice. Di sini yang harus kamu ketahui itu adalah hal-hal atau elemen penting yang harus ada dalam greeting card. Yang paling penting itu apa aja di situ? Apakah kesannya, apakah keestetikannya, atau apa yang kamu sampaikan di situ harus panjang kah, harus singkat, atau justru malah berbelit itu yang akan kamu temukan jawaban dari multiple complex choice soal nomor 5. Yeay, sudah selesai juga. Oke, ada ingat-ingat ya. Untuk soal nomor 11, 12, 13 itu ada 2 jawaban. Soal 14 sampai 15 ada 3 jawaban. Tolong diingat-ingat. Tapi bisa jadi itu akan random, acak. Tapi kalian harus paham. Jika berhubungan dengan appreciating literature and also creating card in multiple complex choice, maka jawaban yang harus kalian klik ada 3. Sedangkan jika multiple complex choice yang berisi tentang stating opinion, agreement, disagreement, itu akan ada 2 jawaban saja yang perlu kalian klik, oke? Okay? Okay guys, welcome back again with this Arian. Welcome back again with Bitsarin. And now, before we continue, I would like to give you a little ice breaking to guess who is the teacher. Tada! Before we continue, mari kita melakukan ice breaking. Teruntuk kalian semua yang bisa menjawab dengan cepat dengan mengirimkan bukti screenshot ini dan juga jawaban yang tepat, maka akan saya beri hadiah. Berupa apa? 1 bolpen warna biru. Bolpennya masih nowhere to be found, but there you go. One of blue pen like this. Untuk saya kasih kepada siswa saya yang bisa menjawab dengan cepat. Artinya apa? Kamu berarti memperhatikan video saya dan juga just for having fun. I have plenty of blue pens anyway. Sudah siap ya? Ingat apa yang kamu lakukan? 1, screenshot bukti kalau kamu sudah mengetahui jawabannya, baru nanti dikirimkan di grup kelas. Grup bahasa Inggris kelas ya. Jangan japri, tidak akan saya terima. Hadiahnya akan saya berikan ketika kita bertemu bolpen biru. Oke? Ready? So, let's find out. Ready ya? Next. How to next? Who is she? Siapa ya ini? Katanya perempuan kalau she. Perempuan. Tuh. Nah, ini clue-nya. Siapa yang bisa? Ada. Clue yang pertama, salah satu guru yang periang. Apakah itu saya? Enggak, kan? Mengampu mapel rumpun IPS. Dah, jelas banget kan? Tuh. Terus apa lagi? Coba. Clue yang terakhir. Just married. Nah, itu dia. Silahkan. Kan tadi sudah ya? Kan tadi sudah. Sekarang kita lanjut ke who is he. He. Betul sekali laki-laki. Jadi, ini yang clue pertama. Set. Jadi, set. Nah, siapa tuh? Tada! Siapa ya kira-kira? Lanjut ya clue-nya.
Serba bisa. Yang pertama, bapaknya ini serba bisa. Clue yang kedua, mengampu, mapel, rumpun, IPA. Clue yang ketiga, kadang-kadang kehadiran beliau hendak memberi tugas bapak ibu guru yang lain. Nah, kelihatan banget kan? Oke, silahkan dijawab cepat-cepatan. Anak yang paling cepat bisa menjawab mendapatkan satu pulpen. Jawabnya di grup ya. Jangan lupa di screenshot. Oke? Bye. Okay, guys, I would like to continue again. Before that, I would like to give you a share screen. Okay, here it is. Okay, next is about true or false. After we finish on completing the multiple complex choice, we're headed to the true or false section, shall we? True or false, pretty easy, but it's actually kind of tricky. If you answer it wrong, then you already lost it. There are two possibilities, whether it's true or false, but if you are mistaken, then yeah, it's end of the world. Ha ha ha. Number 16. Number 16, it's about stating opinion, disagreement, and also agreement. Disajikan sebuah ungkapan, peserta didik menelaah apakah benar ungkapan tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud. Jadi maksudnya ini akan ada sesaji seperti ungkapan, let's say, I agree with you. Itu tuh maksudnya apakah disagreement gitu misalnya. Of course it's false, bukan ya? Kalau I agree with you is actually agreement. Ya kayak gitulah intinya. Nah, itu maksudnya benar salah. Gitu. Sama juga soal nomor 17 dan 18 yang mana kurang lebih juga berisi tentang hal-hal kayak gitu. Oh, one from. Nah, untuk soal nomor 17 sendiri cukup sama, cuma ini bedanya kayaknya lebih ke apakah yang masuk setting opinion, disagreement. Cukup kamu pahami saja mengenai expressionnya saja. Saya rasa kamu bisa kok mengerjakan soal dengan sini seperti ini. Ingat, sudah saya kasih di sini contoh-contoh expressionnya. Bisa kalian cek ataupun kalian bisa mencari tambahan referensi dari yang lain. Oke. Nah, nomor satu tadi tentang sharing opinion, agreement, sama disagreement. Tapi ini lebih cenderung ke, nah, ada rahasia. Nomor 17 juga sama. Terus yang ke-18 ini lebih ke contoh umum dari greeting card yang akan disampaikan melalui pesannya. Peserta didik akan menentukan contoh jenis dalam greeting card. It's very easy. 19. Nah, di sini sama ya tentang greeting card. Jadi ini tentang purpose-nya, tujuannya dari greeting card itu seperti apa. Apakah untuk mengundang seseorang dari sebuah acara? Of course it's not. It's about invitation. But this is actually a greeting card. It's completely different. So you have to find out the purpose of greeting card. The last one, yang terakhir. Belum. Nomor 20 adalah salah satunya dari Spirited Away, my favorite anime movies from Japan. So di sini kalian harus membaca dulu secara singkat dari penggalan paragraf Spirited Away. Lebih cenderung ke emphasize-nya kepada moral value-nya. Tentang courage or identity. Sebuah keberanian dan juga identitas. Tentang greedy juga sih, keserakahan, rakus kayak gitu. Cukup simple. Kalau orang yang membaca film, melihat filmnya tuh nggak usah membaca ini, bisa kok sebenarnya menjawab. Nah, next. Cukup sama untuk soal nomor 20, 21, 22 tentang Spirit Away. Untuk nomor 23 sampai 25 ini baru yang beda lagi, about Nice Out. I said to you previously, in my current age, at the 23rd age, 23 years old, I mean, saya lebih cenderung suka film yang berisikan tentang murder mystery, detective like that. So Knives Out is the best option if you want to try to find out those kind of movies about that kind of genre. So Knives Out is about a family and also clever plan. Basically, there is a family, a very wealthy family, but suddenly all of
the family member will be cut off from the heritage of the Harlan Trombies. Itu. Pokoknya. Itu juga sama kayak Spirited Away. Kamu cukup membaca secara singkat aja paragrafnya, pasti sudah bisa mengetahui jawabannya. Dan bagi siapapun yang melihat menonton filmnya, pasti bisa menjawab tanpa harus membaca paragrafnya. Halo. Untuk true or false-nya cukup ya, dari situ aja. Sekarang baru yang matching. Kembali lagi ke dalam stating opinion, agreement, disagreement. Disajikan sebuah ungkapan peserta didik menjodohkan jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang dimaksud. Cukup sama-sama true or false tadi ya. Jadi apakah contohnya I agree with that itu masuk expression apa? Agreement, disagreement, setting opinion itu maksudnya apa? Kayak gini juga sama. Cuma ini jawabannya udah langsung jelas. Kalau ini contohnya kayak I agree, it is one of example of disagreement. Saya setuju adalah salah satu bentuk ungkapan ketidaksetujuan. Itu berarti false. Tapi kalau matching enggak, kamu harus mencari jawaban yang tepat. Jadi kalau misalnya I agree, it is one of example expressing bla 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 bla. Kamu harus mencari agreement. Contohnya kayak begitu. Nomor 32 juga sama, cuman bedanya di sini yang saya maksud yang itu loh, yang setengah-setengah itu loh. Nah, nomor 33 ini terkait dengan ketika kita hendak menyampaikan sesuatu itu intinya harus sopan. Itu kenapa? Itu. Number 34. Kalau di sini nomor 34 ya, tapi kalau di sini itu nomor 4. Apa lagi? Sorry, 34 nomor 4. Peserta didik menjodohkan bagian tingkat sesuai apa yang dimaksud. Gampang. Ingat ya, kalau tingkat itu sesuainya ada apa aja. Yang pertama, ada siapa yang akan kita kirim. Terus, occasion-nya atau acaranya. Baru isi dari kontennya yang terakhir adalah sendernya. Itu adalah struktur dari greeting card yang tepat bagi kamu. Sekali lagi yang greeting card-nya belum sesuai, dibenahi. Number 35, cukup simple juga. It tells about the message. Then 36, we move on with appreciating literature di sini. Gampang banget. Kalau kamu mengerjakan resensi, bisa mengerjakan ini semuanya. Termasuk kayak character, plot, moral value, kayak gitu. Ayo, bisa ya. Kita skip aja, karena itu gampang. Soal nomor 8, atau 38. Di sini. Tuh. 38, 39, dan 40 ini adalah semuanya stating opinion, agreement, disagreement. Semuanya sama. Bedanya apa? Ini sebenarnya adalah satu kesatuan yang utuh. Nomor 39, 38, 39, 40 adalah satu kesatuan yang utuh. Maksudnya adalah conversation-nya. Mereka adalah sambung berkesinambungan satu sama lain. Yang kalian lakukan adalah mencari pasangan yang tepat. Contohnya kalau untuk plan yang ini, plan yang nomor ini, itu pasangannya nomor apa ya? A, B, C, D, E. Gitu. Sama juga nomor 39. Semua itu berkesinambungan. Intinya di sini itu menceritakan tentang stating opinion, agreement, dan juga disagreement. Itu nanti akan masuk semuanya. Selesai sudah untuk yang matching, cukup gampang. Literally cukup gampang. Cuman ya guys, for information untuk yang matching part seperti ini, bagian yang menjodohkan ini, satu soal pilihannya ada 10. Hampir sama kayak pilihan ganda, tapi bedanya di sini itu kalau matching pilihannya cuma 10. Tapi kalau kamu salah satu dan kamu nggak teliti, sebenarnya jawaban udah kamu masukkan, otomatis juga salah. Kembali lagi ke kesamaan sendiri. Jadi kalau saran saya, kamu harus teliti. Tidak ada jawaban yang lebih kok. Karena kalau dulu saya paper justru malah akan memprovide atau menambah beberapa jawaban yang dalam tanda kutip itu adalah jawaban jebakan yang hampir mirip-mirip. Di dalam CBT ini sebenarnya nggak ada, justru itu memudahkan kalian kan. Tapi kalau kalian enggak, ya, tapi kalau kalian nggak teliti, khawatirnya kan keblondok salah semua.
Yang terakhir adalah bagian dari essay. Essay cukup gampang, beberapa. Semua saya masukkan di sini. Termasuk stating opinion, appreciating literature, dan juga tentang greeting card, semua saya masukkan. Untuk soal yang paling pertama, tentang Pocahontas, forever, how to pronounce it actually. So basically, it's a story of a piece from America. Jadi adalah sebuah a girl, seorang wanita yang memperjuangkan masyarakatnya, ya gitu. Dia juga berani menyampaikan, ya seperti itulah. Nah, yang perlu kalian kerjakan tuh yang ada jawaban dalam teksnya itu adalah soal nomor 11 dan 12. Tapi untuk soal nomor 13 itu sebenarnya hanya ada jawabannya, cuman kalian tidak boleh hanya sekedar copy paste saja. Tapi kamu juga harus merefleksikan dari apa yang kamu perbuat dan juga apa yang telah kamu implementasikan. Saya kasih bocoran saja. Untuk soal nomor 13 itu, jadi contohnya Pocahontas yang tentang bravery and then her courage to have a peace in her own life. Itu tuh apa sih yang bisa kamu implementasikan dalam kehidupanmu? Maksud saya kan dia kan adalah seorang yang pemberani. Dia juga punya mimpi yang tinggi, ingin damai dalam kehidupannya. Tapi itu adalah Pocahontas. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita merefleksi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal-hal tadi. Tentu saja ini tidak ada dalam teks jawabannya. Kamu harus mengemukakan sendiri. Nomor berapa tadi? Nomor 3 pilih essay. Tuh, seperti itu. Nomor 11, 12 semuanya ada dalam teks. Nomor 11 sendiri, saya kasih kata kuncinya kan di situ. Kata kuncinya di sini adalah focus on the third paragraph. Baik apa coba? Terus yang kedua soalnya focus on the fourth paragraph. Oh, so nice, right? Yang nomor 3 ini, there will be no explicit explanation in the text. You have to reflect it on your own. Tidak akan ada penjelasan secara eksplisit di dalam teks dan kamu harus merefleksikan apa yang kamu terapkan atau dalam dirimu sendiri. Gitu. Gampang. Number 14, 14. Di sini akan tersaji sebuah Di sini akan tersaji sebuah prompt atau seperti isu singkat yang biasanya kita hadapi sehari-hari, yaitu tentang student scenario, itu adalah isunya. Yang perlu kalian lakukan adalah apakah kamu agree atau disagree dari isu di atas. Nah, jika kamu menyatakan agree, maka harus dielaborasikan dengan opinion yang juga make sense. Kalau kamu disagree juga sama, dielaborasikan dengan opini yang juga masuk akal. Intinya nomor 14 itu kamu harus mengerjakan sendiri. Tidak ada yang namanya teks dalam nomor 14. Kamu harus mengerjakan sendiri. Pokok intinya, saya bacakan. Students should be allowed to use their smartphones in class for educational purposes. Do you agree or disagree? If you agree or disagree, please provide an explanation. The most reasonable explanation. Wajib. Okay? Baik sekali, Miss Erin. Baik banget. I know, right? Kalian itu bagus sebenarnya. Terus untuk soal yang terakhir, yang greeting card. Nah ya, ini dia. Greeting card. Tugas project kalian terakhir adalah membuat greeting card. Dan kalian beberapa sudah ada yang mengemukakan greeting card. Tinggal dikopas saja greeting cardnya di sini. Cukup simple dan sederhana, yang penting semuanya ada. Remember, in a greeting card, there will be the first one is the receiver. Kepada siapakah kamu mengirimkannya? Ya. Terus, occasion-nya atau acaranya apa? Happy Mother's Day, Mommy. Good luck on your exam. Dikasih keterangan di atasnya. Gitu. Baru nanti content and message. Isi dari yang mau kamu sampaikan tadi terkait dengan eventnya. Nggak boleh kamu happy birthday tiba-tiba jadi happy anniversary isinya. Nggak masuk akal.
Baru yang terakhir adalah sendernya. Jangan lupa dikasih siapa yang mengirim. From Erin Cantik. Best regards Erin Cantik gitu. Jadi nggak boleh anonim. Itu harus ada 4 hal yang wajib ada. 4 hal yang wajib ada dalam greeting card. To who as your receiver, occasion, example like Happy Mother's Day, Mommy, good luck on your exam, etc. Content and message depends on the occasion, tergantung pada occasionnya atau acaranya. Depends on the occasion. There you go, tergantung sama acaranya. Ingat-ingat ya, harus inline, harus nyambung. And then for the last one, the center one. Guys, cukup sekian untuk pembahasan kisi-kisi kali ini. Saya harap kalian semua bisa memahaminya, tapi jika ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut, dengan senang hati akan saya jawab. Silahkan kalian bisa membaca ulang untuk kisi-kisinya. Ada sedikit perubahan yang akan saya sampaikan, akan saya kirimkan file yang terbaru, sehingga kalian bisa membacanya lebih dalam. Jika ada yang mau disampaikan, harapan besar bagi saya kalian mengirimkannya dalam WhatsApp group. Jangan dikirim saja, takutnya malah nggak saya balas. There's so many Jabri guys, ada banyak sekali Jabri dan saya merasa kalau Jabri itu kayak wasting a time, buang waktu. Ada tanya lagi, setelahnya di grup ngapain? Nggak usah sungkan ya. Oke guys, itu aja dari saya. Saya mau stop sharing dulu. I'll see you again on Thursday with a brand new spirit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.